Dia sanggup, Yesus kita sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dia tidak pernah berubah. Dahulu, Dia tetap sama. sekarang, dan sampai Kasih-Nya bagi kita selamanya. sekalian. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mari bersama-sama katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, oh Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka,
Shalom, selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali lagi hari ini kita boleh datang di dalam kebaktian doa pada hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita di saat ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Tetapi aku karena kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perbuatan tangan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa melaksanakan semua kegiatan kita sampai hari ini. Semua itu karena kasih setia Tuhan yang terus menyertai hidup kita. Mari saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, kita akan mengagungkan Dia dengan mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyanyikan sekali lagi pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah-Nya yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidupku, dan aku mau berterima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupku. Hidupku
naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habis kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami boleh tiba di kebaktian doa malam hari ini. Di segala kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami lalui di dalam minggu ini, kami bersyukur tak henti-hentinya untuk segala kasih dan rahmat Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, malam ini kami datang kepadamu di dalam kebaktian doa yang akan kami laksanakan bersama-sama. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga dari awal sampai pada berakhirnya kebaktian doa malam hari ini, biarlah semuanya kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami telah membuka kebaktian doa kami malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang terus berlaku di dalam kehidupan kita. Baik itu pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, maupun juga di dalam pelayanan gereja kita. Kita mengucap syukur untuk segala kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Kita bersyukur untuk segala pekerjaan, usaha, dan pelayanan yang masih terus dapat kita lakukan dan laksanakan di dalam kehidupan kita. Dan begitu banyak ucapan syukur yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Mari saya mengajak jemaat sekalian, mari kita berdoa bersyukur bersama-sama. Bapa kami dalam surga, malam hari ini kami mau bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang berlaku di dalam hidup kami. Baik itu pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga di dalam jemaat ini, maupun di dalam pelayanan-pelayanan gereja kami. Kami bersyukur untuk segala pertolongan dan anugerah Tuhan yang memelihara hidup kami sampai dengan hari ini, bahkan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam gereja ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Di tengah pandemi virus corona yang masih terus ada sampai dengan hari ini, kalau kami masih tetap boleh sehat, kalau kami masih tetap boleh memuji Tuhan, kami boleh datang beribadah di dalam kebaktian doa ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pekerjaan, usaha, dan pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalamnya kami boleh dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk banyak hal yang terjadi di dalam hidup kami, yang boleh dapat kami lalui di dalam sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, berkat makan minum yang cukup yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berikutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk pelayanan di gereja kita. Mari kita berdoa untuk pelaksanaan ibadah, baik itu untuk kebaktian doa dan juga untuk kebaktian umum yang dilakukan secara live streaming. Kita berdoa supaya Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong sehingga
di dalam persiapan dan pelaksanaannya boleh dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang paling penting adalah bagaimana setiap ibadah yang kita lakukan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mengikutinya. Kita berdoa bagi setiap jemaat-jemaat kita di dalam usaha, pekerjaan, dan pelayanan di 1 minggu ke depan. Kita berdoa untuk jemaat yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang sakit, bahkan juga yang di dalam pemulihan. Kita juga tidak lupa berdoa untuk jemaat kita usia indah di dalam segala keberadaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memulihkan, dan Tuhan memberikan sukacita. Sebelum kita menaikkan doa kita bagi gereja kita, mari kita pujikan Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kasih-Nya tidak pernah berubah. Oleh karenanya Dia sanggup menolong segala pergumulan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pelayanan di gereja kita. Bapa kami dalam surga, Engkau adalah Allah kami dulu, sekarang, dan selama-lamanya, yang kasih-Nya, penyertaan-Nya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Bersama dengan gereja kami bersyukur Tuhan, di dalam proses yang panjang, Tuhan telah menolong sehingga untuk beberapa waktu ini, baik itu kebaktian doa dan juga kebaktian umum, boleh dapat dilakukan secara live streaming. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang menolong setiap kami, sehingga kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan, baik itu kebaktian doa dan juga kebaktian umum yang dilaksanakan oleh gereja kami. Kiranya Allah memberkati dan menolong sehingga melalui pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikutinya. Kami juga mau menyerahkan, biarlah Tuhan terus memberkati jemaat-jemaat kami di dalam segala usaha, pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah Engkau Allah sumber berkat yang berkelimpahan itu akan terus memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan bagi seluruh jemaat kami. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami yang ada di dalam keadaan sakit, yang ada di dalam pemulihan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberikan kesembuhan secara total kepada setiap jemaat kami yang ada di dalam keadaan sakit dan di dalam masa pemulihan. Kami juga tak lupa menyerahkan untuk orang-orang kekasih kami, para orang tua usia indah di gereja ini. Di masa tua mereka, biarlah kasih setia Tuhan terus mewarnai kehidupan mereka, sehingga mereka tetap bersukacita menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan dan berikan kepada orang-orang tua kami. Kiranya Tuhan di dalam segala pelayanan yang kami kerjakan melalui gereja ini, baik itu pelayanan kategorial maupun juga pelayanan-pelayanan komisi,
Kami rindu biarlah jemaat Tuhan terus diberkati dan boleh berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan untuk pelayanan gereja ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pokok doa selanjutnya adalah kita akan mendoakan untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa untuk pemerintah dalam menangani kondisi bangsa dan negara di tengah pandemi yang masih belum berakhir sampai dengan hari ini. Kita berdoa untuk keamanan Kota Jogja, kita berdoa untuk masyarakat agar diberi kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kerinduan kita pandemi ini segera berakhir dan kita boleh melaksanakan segala kegiatan kita dengan baik seperti semula. Kita berdoa terus untuk bangsa dan negara kita, karena kita tahu bahwa di dalam doa-doa kita, Tuhan akan menolong bangsa dan negara kita melewati masa krisis ini di dalam pertolongan Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Pada saat kita berseru memanggil namanya, Dia akan menghampiri kita dan menyatakan kasih dan kemurahannya di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan. Mari kita menyanyikan pujian, Dia hanya sejauh doa. Sebagai doa kita bersama, sebagai harapan kita bersama, pada saat kita datang kepada Tuhan membawa bangsa dan negara kita di tengah kondisi yang tidak mudah, pada saat kita berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan akan menolong. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan mencobai hatimu, bila sengsara menimpa ke atasmu, ingat Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Bapa kami dalam surga, kami mendukung bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah yang sedang menangani kondisi bangsa di masa pandemi ini. Kami rindu biarlah dalam hikmat Tuhan, Tuhan menolong sehingga pemerintah kami boleh menangani pandemi ini dengan baik. Terima kasih untuk vaksinasi yang boleh berjalan dan biarlah itu terus berjalan sehingga semua rakyat boleh dapat divaksin dan ada perubahan hidup yang baik di negara ini. Ekonomi boleh berjalan dengan baik kembali dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami berdoa biarlah di tangan para pemimpin yang sekarang memimpin bangsa dan negara kami, Engkau menaruh hikmat dan pengetahuan kepada mereka sehingga dengan bijak boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk menangani pandemi yang sekarang terjadi di negara ini. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk keadaan Kota Yogyakarta. Kami rindu biarlah Tuhan memberikan keamanan bagi kota tercinta ini. Kami rindu Tuhan terus memberkati sehingga kota kami, Kota Yogyakarta, boleh tetap dapat beraktivitas dengan baik. Dan kerinduan kami biarlah
di dalam keamanan yang Tuhan berikan, kami tetap boleh dengan bebas beribadah kepada Tuhan. Kami mengingat untuk masyarakat, kami rindu biarlah Tuhan memberikan kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga melaluinya kami boleh bersama-sama menjaga dan saling melindungi satu dengan yang lain, dan virus ini tidak berkembang. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan bangsa ini. Mungkin masih ada pergumulan-pergumulan yang lain di tengah-tengah bangsa kami yang tidak kami sebutkan malam hari ini. Tapi Engkau Allah kami yang Maha Tahu, biarlah Engkau terus menolong sehingga memulihkan bangsa ini dari kondisi-kondisi yang ada di dalam kesulitan dan kesukaran pada waktu-waktu ini. Dan biarlah kasih setia Tuhan terus memberkati dan menolong bangsa kami sehingga boleh terlepas dari masalah-masalah yang ada. Terima kasih Tuhan. Pada saat kami datang kepada Tuhan, pada saat kami berseru kepada Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau mendengarkan setiap seru dan doa kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan datang kepadamu. Secara khusus kami berdoa akan menaikkan doa-doa pribadi kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan menolong sehingga doa-doa yang kami naikkan boleh berkenan kepada Tuhan dan Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Jemaat, saya memberikan waktu dan kesempatan bagi kita. Mari dengan senyap kita datang kepada Tuhan. Kita membawa doa pribadi kita kepada Tuhan. Setiap pergumulan dan masalah atau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepadanya di dalam doa kita. Bapa kami dalam surga, telah selesai kami menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami telah menaikkan doa-doa kami bagi pelayanan di gereja kami. Kami telah menaikkan doa-doa kami untuk bangsa dan negara kami. Kami telah menaikkan doa untuk pribadi-pribadi lepas pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam segala keberadaan kami, Engkau Allah kami yang terus peduli dan sanggup menolong hidup kami. Biarlah Tuhan terus memberkati, Tuhan terus memberikan pertolongan demi pertolongan di waktu-waktu kemudian di dalam masa hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami dan biarlah Engkau menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan secara singkat, buah roh tentang kebaikan. Mari kita menyiapkan hati kita dengan firman Tuhan, dengan lagu pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk menyiapkan hati kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Bapa kami dalam surga, kami akan membawa hati kami untuk dengan tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan singkat di malam hari ini boleh terus mengajarkan kepada kami menjadi pribadi-pribadi yang berbuah kepada Engkau. Dan biarlah melaluinya nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang boleh diberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami, berkatilah melalui kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca selama beberapa minggu ini tentang buah roh. Dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Kemudian nanti satu bagian lagi di Galatia 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang berbahagia itulah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buah roh yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kebaikan. Pengertian kebaikan di sini diartikan sebagai suatu perbuatan yang berguna, berfaedah, dan bermanfaat. Jadi, kebaikan adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang berguna, berfaedah, dan bermanfaat, baik itu kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, terlebih lagi dalam memuliakan Tuhan. Kebaikan itu juga merupakan salah satu tanda bahwa kita adalah milik Kristus dan sekaligus dipimpin olehnya seperti yang tertulis di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Dengan demikian, jika kita mengatakan bahwa kita adalah milik Kristus, sudah seharusnya kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan melihat dua hal yang dapat kita pelajari dalam melakukan kebaikan. Yang pertama, pada ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Orang yang baik ialah orang yang mempunyai hati yang terdorong untuk melakukan sesuatu yang berguna, baik bagi dirinya sendiri, orang lain, bahkan terlebih lagi Tuhan. Dalam kehidupan orang percaya, melakukan kebaikan itu seharusnya tidaklah dibatasi oleh rasa suka atau tidak suka, atau dibatasi pada sebuah jangka waktu yang terbaik, momen yang terbaik, atau pada pertimbangan diri kita kapan kita akan melakukan sebuah kebaikan. Bagian dari jangan jemu-jemu di sini diartikan tidak pernah bosan, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, tetapi selalu terjadi, selalu dilakukan, dan selalu siap kapanpun diperlukan. Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Galatia mengingatkan kepada kita untuk janganlah kita bosan-bosan, lelah, apalagi sampai berhenti untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang terlihat kecil sekalipun sangat berarti bagi orang lain. Kebaikan-kebaikan kecil itu juga dapat membawa orang lain bertemu dengan kasih Kristus yang telah kita miliki dan menjadi dasar di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kasih yang rela memberi yang terbaik
bagi kita umat manusia yang berdosa. Terkadang kita sering terfokus pada sebuah kesempatan yang besar yang kita siapkan secara khusus untuk melakukan sebuah kebaikan. Namun kita melupakan hal-hal kecil, menyepelekan tindakan-tindakan kecil yang justru sebenarnya sangat menyentuh orang lain. Apa saja tindakan-tindakan kecil itu? Misalnya seperti mengucapkan kata terima kasih kepada seseorang atas sesuatu, atas pertolongan orang lain atau atas bantuan orang-orang di sekitar kita. Bersedia menjadi pendengar yang baik bagi mereka yang membutuhkan. Atau memberikan kata-kata sederhana yang menguatkan sehingga orang-orang yang ada di dalam kelemahan iman mereka boleh dibangkitkan dan dibangunkan kembali. Bahkan mungkin ada begitu banyak tindakan-tindakan kecil, kebaikan-kebaikan kecil yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan bukan tidak mungkin bahwa kebaikan-kebaikan kecil itu akan membawa dampak yang penting dan positif bagi orang lain. Karenanya jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai kebaikan itu dari hal-hal yang sederhana dan melakukannya dengan setia, tidak pernah jemu, jangan pernah lelah, apalagi berhenti melakukan kebaikan, sehingga lingkungan di mana kita berada akan menjadi lebih baik oleh karena diberkati dengan apa yang kita lakukan dan kerjakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu kebiasaan unik dari warga Napoli, Italia yang diberi nama Caffè Sospeso. Apakah betul menyebutkannya seperti itu? Ini adalah suatu kebiasaan di mana seseorang masuk ke sebuah kedai kopi dan menikmati segelas kopi lalu pergi dengan membayar 2 gelas bahkan terkadang lebih. Kelebihan pembayaran yang tidak dikonsumsi biasanya akan dititipkan ke pegawai kedai kopi untuk diberikan secara cuma-cuma kepada orang asing yang membutuhkan segelas kopi untuk menghangatkan tubuh mereka. Gerakan ini telah menyebar ke negara-negara lain dan telah menginspirasi banyak kedai kopi untuk mengambil bagian dalam gerakan berbagi kebaikan melalui segelas atau secangkir kopi. Sebuah tindakan sederhana dan mungkin kalau dihitung dengan uang, sesuatu yang murah, tidak sampai mahal sekali ya, mengeluarkan uang yang kecil. Namun tindakan ini, gerakan ini telah memberkati banyak orang yang membutuhkan. Bagian yang kedua yang kita pelajari dari kebaikan adalah pada ayat yang ke-10. Dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Saya ingat sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Saya yakin jemaat Tuhan pasti sangat tahu dengan lagu ini. Bahwa hidup yang Tuhan berikan adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat digunakan dengan baik sehingga menjadi berkat. Dari lagu ini dan ayat yang baru saya bacakan, kita belajar bahwa berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Orang percaya sudah seharusnya berbuat baik. Namun tidak jarang juga kita masih sulit untuk melakukan kebaikan. Ya mungkin karena ada beberapa pertimbangan. Tetapi dari firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan baik kepada jemaat Galatia, bahkan juga mengingatkan kepada kita, bahwa seperti halnya hidup kita juga merupakan sebuah kesempatan. Maka di dalam hidup yang Tuhan berikan, sudah seharusnya kita menggunakan kesempatan itu untuk sebanyak-banyaknya berbuat baik.
bukan supaya kita masuk surga. Karena di dalam iman Kristen, perbuatan baik sebenarnya adalah respon kita terhadap kasih Allah yang besar kepada hidup kita. Karena itu, mari gunakan setiap kesempatan di dalam kehidupan kita menjadi kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik. Karena jika kesempatan itu berakhir, maka kita tidak dapat melakukannya lagi. Ada seseorang yang diwawancarai dari tim Basarnas yang ditanyakan apa yang memotivasi sehingga orang tersebut berani mempertaruhkan nyawanya untuk menolong orang lain yang membutuhkan, baik itu karena bencana atau situasi darurat yang lain. Orang ini menjawab bahwa ada satu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, tidak ada harga yang bisa dibayar ketika ia bisa atau berhasil menyelamatkan orang lain yang membutuhkan. Sungguh luar biasa. Satu pengalaman yang luar biasa. Tapi kita diajarkan bahwa di hal-hal yang sederhana, yang kecil, adalah sebuah kesempatan bagi setiap kita. Mungkin kita tidak punya kesempatan seperti Bapak ini, ilustrasi ini. Tapi di dalam kehidupan kita, di setiap kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan berikan, sudah seharusnya kita menggunakannya untuk berbuat baik. Berbuat baik itu adalah sebuah kesempatan, maka dari itu mari kita menggunakan kesempatan hidup itu untuk bisa memberkati orang lain sekaligus juga menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Kesimpulan kecil dari perenungan singkat kita malam hari ini. Kalau kita belajar dari Alkitab, ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab tentang bagaimana cara kita berbagi kebaikan. Mari lakukanlah kebaikan kepada sesama untuk menyenangkan Tuhan. Taburlah kebaikan kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan lihatlah bahwa melalui kebaikan-kebaikan kecil dan sederhana yang bisa kita lakukan dengan setia, bisa sangat berarti bagi orang lain. Dan melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Pertanyaan bagi kita jemaat Tuhan, di tengah kondisi kita hari ini, apakah kita masih bisa melakukan kebaikan? Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kita. Di dalam segala keadaan kita, di dalam segala keterbatasan kita, biarlah kita tidak menyerah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Sesuatu yang kecil, yang sederhana, tetapi boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami telah selesai merenungkan kebenaran-Mu. Secara sederhana dan singkat kami boleh belajar tentang kebaikan. Tuhan menginginkan kami melakukannya di dalam hidup kami. Tidak membutuhkan waktu yang khusus atau yang spesial. Dari hal-hal sederhana yang kecil yang ada pada kami boleh melakukannya, mempergunakan kesempatan itu sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Biarlah Tuhan menolong kami belajar melangkah kecil untuk boleh melakukan firman-Mu, sehingga di dalamnya kami boleh bertumbuh kepada Engkau, seturut dengan kehendak-Mu, kepada kami anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu dan yang rindu untuk terus Tuhan pakai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami di dalam segala yang kami miliki, pakailah Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian doa malam hari ini telah selesai. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kebersamaan kita dalam kebaktian doa malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.